Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 pasca operasi tangkap tangan oleh penyidik KPK di Jawa Timur. Ketua Umum P3 Romahur Muzi diberhentikan secara sementara oleh P3 untuk mengetahui informasi mengenai hasil konferensi pers yang disampaikan oleh P3. Sudah ada rekan kami Angga Ridina di kantor P3. Angga Ridina, apa saja yang disampaikan oleh P3 berkaitan dengan status tersangka dari Romahur Muzi? Ya, pasca ditetapkannya status Ketua P3 Romahur Muzi sebagai tersangka, oleh karenanya P3 pun akan mengambil sikap terkait ditangkapnya Romahur Muzi terkait dugaan suap perizinan di Kementerian Agama. Dan untuk mengetahui keterangan lebih lengkapnya, saat ini saya telah bersama dengan Sekjen P3 Bapak Arsul Sani. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Bapak, ini seperti apa tindak lanjut dari P3 menanggapi ditangkapnya Bapak Romahur Muzi sebagai tersangka? Ya, ada 4 hal yang kami putuskan sebagai sikap partai ya. Yang pertama, tentu kami Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menghormati ya proses-proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, dan itu kami terima sebagai sebuah fakta ya. Kami tidak kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya resisten terhadap proses-proses di KPK, karena kami percaya bahwa KPK tentu akan menjalankan proses hukum berbasis keadilan dan tetap berpegang dengan asas praduga tak bersalah ya. Yang kedua yang menjadi sikap partai, tentu ini musibah besar bagi P3, dan untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mohon maaf kepada seluruh jajaran partai, kepada para kader, kepada akar rumput, para konstituen pemilih, dan kepada masyarakat pada umumnya. Ini sungguh ujian yang sangat luar biasa beratnya bagi kami ya. Dan yang berikutnya, karena Ketua Umum P3 sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka ini secara organisatoris harus kami sikapi. Anggaran rumah tangga P3 pasal 11 menetapkan bahwa dalam hal Ketua Umum dan juga pengurus harian lainnya itu ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan tipikor, tindak pidana korupsi, maka diberhentikan sementara. Sore ini juga kami akan rapat pengurus harian beserta dengan majelis-majelis untuk memutuskan pemberhentian itu, dan juga tentu kemudian mengangkat pelaksana tugas Ketua Umum yang akan melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum itu ya. Dan terakhir, tentu sekali lagi ini sebuah ujian. Kami meminta kepada seluruh jajaran P3 di tanah air, para pengurus wilayah, para pengurus cabang, PAC, pengurus ranting, dan seluruh caleg untuk tetap solid ya, tetap melanjutkan kerja-kerja kepartean. 30 hari lagi kita akan menghadapi pemilu, dan insya Allah akan kemudian membuat partai ini masih tetap bisa berkibar. Kewajiban kita semua sekali lagi adalah faida zamta fatawakal ala Allah. Kita harus punya tekad, punya ikhtiar yang kuat, dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, lalu kemudian kegiatan apa yang dilaksanakan oleh Pak Romahur Muzi sendiri di Jawa Timur, Pak? Ya. Kami tidak tahu persis, karena memang selama masa pemilu ini Ketua Umum sebagaimana juga jajaran-jajaran partai lainnya itu memang itu keliling daerah. Ada yang di dapilnya masing-masing, tapi ada juga yang lintas dapil. Nah, Ketua Umum ini karena tidak menjadi caleg, maka dia memang berkeliling ke seluruh daerah di Indonesia. Jadi yang kami pahami tentu bahwa beliau itu ke dapil atau ke daerah manapun ya, itu adalah dalam rangka pemenangan pemilu 2019 itu. Baik, apakah dengan ditangkapnya Bapak Romahur Muzi ini sebagai tersangka oleh KPK, maka dari itu akan mempengaruhi elektabilitas dari P3 sendiri, Pak? Ini menjelang bahwasanya sebentar lagi mendekati pemilu 2019. Ya, tentu kami berharap tidak. Ya, kami berharap bahwa dalam sisa waktu ini kami bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebagai sebuah partai, sebagai sebuah organisasi politik ya, kami punya kebijakan yang tegas ya.
termasuk terkait dengan hal-hal yang merupakan tindak pidana korupsi. Kami tidak mentolerir itu. Karena itulah di dalam anggaran rumah tangga P3 misalnya, ketua umum pun kalau kemudian menjadi tersangka tipikor tindak pidana korupsi itu diberhentikan, ya itu. Terima kasih Bapak Arsul Sani, selamat siang. Terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk wawancara. Demikian wawancara kami dengan Sekjen P3 Bapak Arsul Sani. Romahur Muzi sendiri ditangkap oleh KPK pada 15 Maret 2019 terkait dugaan kasus tindak pidana suap pengadaan di Kementerian Agama. Romahur Muzi sendiri menyalahgunakan kekuasaannya untuk pengisian di Kementerian Agama. Baik, terima kasih atas informasinya Anggari Dina langsung dari kantor P3 Jakarta.